Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Siswa-siswi SDN Cibitung 1 yang Bapak cintai karena Allah, dan seluruh pendengar yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Saat ini Cianjur sedang dilanda musibah. Saudara-saudara kita sedang terkena musibah. Banyak yang menjadi korban bencana gempa bumi. Ada yang kehilangan hartanya, ada yang luka-luka, dan bahkan banyak yang kehilangan nyawanya. Namun Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira untuk keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya, bahwasannya mereka itu mati syahid. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, asyuhada'u khamsah, al-mata'unu wal-mabatunu wal-ghoriku wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah, yang artinya orang yang mati syahid ada 5, yakni orang yang mati karena ta'un atau wabah, orang yang mati karena menderita sakit atau menderita sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan, dan orang yang mati syahid di jalan Allah. Semoga semua korban yang meninggal karena gempa bumi, yang terkena reruntuhan puing-puing bangunan, Allah jadikan mereka semua mati syahid sebagaimana yang sudah Rasulullah SAW sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita dilanda musibah, maka sikap kita selaku umat Islam haruslah sesuai tentunya. Harus benar. Jangan sampai dengan adanya musibah ini menjadikan sikap seorang muslim salah atau keliru. Na'udzubillah. Maka bagaimana sikap seorang muslim yang benar ketika ditimpa musibah? Maka di sini Bapak akan memberikan sikap-sikap yang sesuai dengan tuntunan atau dengan agama kita. Yang pertama, selalu memuji Allah. Ya. Kenapa kita harus selalu memuji Allah? Karena Allah merupakan zat Al-Hamid, zat yang maha terpuji. Apakah itu dari zatnya ataukah dari semua perbuatannya?
maka semua perbuatannya itu merupakan suatu kebaikan, kesempurnaan bagi Allah perbuatannya itu, dan tidak ada celak baginya. Maka apapun takdir yang menimpa kita, maka kita harus selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan menghukum atau Allah tidak akan memberikan musibah kepada seseorang kecuali musibah tersebut disebabkan oleh dosa-dosa manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Nah, dari ayat tersebut sudah jelas bahwasannya musibah itu didatangkan oleh kita sendiri, didatangkan oleh perbuatan-perbuatan kita sendiri yang mengakibatkan Allah menurunkan musibah ini. Sehingga wajib bagi kita di sini untuk memohon ampun kepada Allah, ya. Wajib bagi kita untuk meminta pertolongan kepada Allah. Dan bahwasanya musibah itu Allah timpakan kepada manusia untuk diantaranya untuk menegur kita betapa banyak dosa yang sudah kita lakukan sehingga Allah menurunkan musibah ini, atau musibah itu bisa juga sebagai hukuman, dan semoga kita bukan bagian dari yang kedua ini, bukan sebagai hukuman tetapi sebagai teguran buat kita semua. Teringat nasihat Kiai Haji Zainuddin MZ. Kan nih, sekarang nih di masyarakat ada nih orang kalau dibilangin ngomongnya begini, biarin aja, yang mabok gue, yang judi gue, pakai duit gue main di rumah gue, urusan apa sama orang? Yang zina gue, yang bayar pelacur gue, mau enak mau penyakit urusan gue, lu ngapa jadi repot? Ada tuh orang kalau dibilangin jawabnya begitu. Masyarakat begitu, Pak. Iya, yang judi lu, yang zina lu, yang mabuk lu. Tapi judi, zina, mabuk, maksiat, Mas. Kalau ini negeri banyak maksiatnya, Allah marah. Kalau Allah marah, turun gempa. Kalau turun gempa, yang mampus bukan lu doang, moyong. Bareng rame-rame. Iya. Enak kalau gempanya milik Kiai, mohon pinggir ya, mau gempa nih. Aduh, sopan bener itu gempa. Itu perlunya amar ma'ruf nahi munkar. Karena bencana kalau datang tidak hanya menimpa orang yang zalim, yang baik-baik akan kena juga jatahnya. Selanjutnya, sikap kita ketika kita ditimpa musibah, maka kita harus mengucapkan kalimat istirja. Apa itu kalimat istirja? Kalimat ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Nah, ini merupakan bentuk kalimat istirja, ya, yang mana kita disunahkan untuk mengucapkan kalimat ini ketika kita ditimpa musibah. Dan sikap kita yang selanjutnya ketika kita ditimpa musibah,
yaitu kita harus sabar dalam menghadapi musibah. Apa itu sabar? Sabar artinya menerima atau ridho akan takdir Allah yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Di sini kita ditekankan untuk sabar ya dalam menghadapi musibah ini. Karena sabar ini merupakan salah satu syarat Allah menolong kita. Dengan sabar dan sholat, insya Allah akan menolong kita. Karena sesungguhnya sifat sabar ini merupakan sifat yang Allah cintai. Dan di sini juga Allah menegaskan, Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Maka kita memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga dengan sholat. Nasihat yang selanjutnya yaitu kita harus berbanyak istighfar. Di sini Allah menegaskan kepada kita bahwasannya kita harus beristighfar kepada Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwasannya وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidak pula Allah akan mengazab mereka, sedang mereka beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Maka syarat kita untuk supaya Allah tidak mengazab kita yaitu dengan cara beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Dengan demikian, insya Allah tidak akan mengazab orang yang meminta ampun. Dan yang terakhir, nasihat yang terakhir adalah kita harus memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdoa itu tidak mesti dengan bahasa Arab, ya. Bisa dengan bahasa Indonesia, bisa dengan bahasa Sunda, atau dengan bahasa apapun. Karena Allah Maha mengetahui segala macam bahasa. Allah mengetahui semua bahasa. Maka kita berdoa kepada Allah dengan bahasa apapun. Ya, Ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku kabulkan. Maka kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan, meminta perlindungan. Mudah-mudahan musibah ini segera Allah angkat. Mudah-mudahan Cianjur ini segera Allah berikan keamanan. Mudah-mudahan Cianjur ini segera Allah berikan pertolongannya dan Allah menghentikan musibah ini. Dan semoga yang ditimpa musibah ini Allah berikan kesabaran, Allah berikan pahala yang berlipat ganda, Allah berikan derajat yang tinggi di sisinya. Dengan musibah ini Allah jadikan orang-orang yang terkena musibah ini sebagai kekasih-kekasih Allah. Demikianlah nasihat singkat dari Bapak akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.